Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan membawakan topik kimia organik dan penanggulangan polusi air di Sungai Citarum yang disebabkan oleh limbah kimia organik. Sebelumnya perkenalan dulu, aku Muhammad Rehan Zaki dengan NPM 2701110 230118. Aku Yorin Dilar Yunus dengan NPM 2701110 Aku Muhammad Rifki Maulana dengan NPM 2701102300038. Fakultas Teknik Geologi Unpad. Oke teman-teman, tadi kita kan udah perkenalan nih. Sekarang kita langsung masuk aja ke materinya. Di sini kita bakal bahas apa aja sih? Yang pertama itu ada senyawa organik, yang kedua ada hidrokarbon, ketiga ada hasil produk dari kimia organik, dan yang terakhir bagaimana sih cara menanggulangi polusi di Sungai Citarum. Apa sih kimia organik itu? Menurut Clayden dalam buku Organic Chemistry, kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, reaksi, dan sintesis senyawa yang mengandung karbon. Senyawa organik terutama dibangun oleh atom karbon dan hidrogen, dan dapat juga mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Senyawa organik adalah senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Oke, tadi udah dijelasin tuh apa kimia organik. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ada juga kimia anorganik? Oke, jadi perbedaan antara kimia organik dan kimia anorganik adalah ada atau tidaknya ikatan karbon hidrogen. Sehingga asam karbonat termasuk anorganik, sedangkan asam format, asam lemak termasuk senyawa organik. Perbedaan yang kedua yaitu letak asalnya. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup dan hasil fotosintesis. Lain halnya dengan senyawa anorganik. Senyawa anorganik dihasilkan dari sumber daya alam, mineral, dan bukan dari makhluk hidup. Di sini kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya antara kimia organik dan kimia anorganik. Selanjutnya, kita bakal masuk ke klasifikasi senyawa organik. Jadi, senyawa organik berasal dari gugus fungsi. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang berperan dalam menentukan sifat kimia dari senyawa organik. Sedangkan senyawa organik diklasifikasikan berdasarkan adanya gugus fungsi yang karakteristiknya khas. Contohnya yang di tabel ini. Alkana memiliki gugus fungsi ingkatan tunggal dengan lambang C-C. Dan alkena memiliki ikatan rangkap dengan C-2C. hidrokarbon yang terdiri dari alkana, alkena, dan alkena adalah senyawa yang disusun oleh atom hidrogen H dan karbon C. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n plus 2, untuk alkena mempunyai rumus umum CnH2n, sedangkan alkena mempunyai rumus umum CnH2n-2. Tata nama ini berdasarkan IUPAC. Apa sih IUPAC? IUPAC adalah singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini didasarkan atas urutan nama yang berasal dari bahasa Yunani seperti metana, etana, propana, dan selanjutnya. Penamaan ini berdasarkan jumlah atom C. Jika atom C-nya ada 1, maka namanya metana. Jika C-nya ada 2, maka etana. Jika C-nya ada 3, propana. Dan jika C-nya 4, butana, dan selanjutnya. Tata nama alkana. Untuk memberi nama alkana digunakan aturan IUPAC. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi yang pertama, menggunakan awalan seperti net, at, prop, dan lain-lain yang menunjukkan jumlah karbon pada kerangka induk dari rantai molekul, dan akhiran ana untuk menunjukkan bahwa molekul merupakan alkana. Yang kedua, kelompok yang melekat pada rantai induk disebut substituents dan diberi nama menggunakan awalan untuk jumlah karbon dalam rantai substituents dan akhiran il
Misalnya, metil, etil, propil, dodecyl, dan diberi nomor sesuai nomor atom karbon rantai induk di mana substituens tersebut terikat. Dan step terakhir yaitu pemberian nomor dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan sintaks substituens. Nah, udah tahu kan tadi dari tata nama penamaannya? Sekarang kita bakal memberi nama nih dari rantai-rantai yang ada di sini. Di soal pertama kita lihat, karena tidak ada rangkapnya, maka rantai-rantai yang ada di sini tuh adalah alkana semua. Untuk memberi nama, yang pertama kita harus cari tahu itu adalah mencari induknya. Cara menentukan induk, yaitu induk harus rantai terpanjang dan harus melalui rangkap jika ada. Karena kita sekarang ini adalah rantai alkana, maka tidak ada rangkap ya. Lalu cara mencari rantai panjang itu gimana? Caranya itu, kita bisa hitung dari ujung-ujungnya. Menghitungnya itu bisa dimulai dari ujung mana aja, yang penting adalah kita menghitung dari rantai yang paling dekat dengan substituen atau cabangnya. Di sini rantai yang paling panjang itu 4. Lalu kita hitung. Jika dari ujung kiri, itu jika kita hitung maka akan bercabang di 3. Jika dari ujung kanan, itu sudah bercabang di nomor 2. Maka penomorannya dari kanan ya. Karena rantai terpanjangnya adalah 4, itu kan namanya diawali dengan bu. Dan rantai yang kita ini adalah kana, maka namanya adalah butana. Kita lihat lagi, kalau di rantai 2 ini punya cabang metil di nomor kedua. Jadi namanya itu ada nama akhirnya itu adalah 2-metil butana. Lalu di soal kedua, kita bisa langsung kerjain seperti tadi. Pertama kita lihat rantai terpanjangnya. Setelah ketemu induknya, kita kasih penomoran. Karena rantai terpanjang ini 3, berarti awalan namanya adalah pro. Jadinya propana. Selanjutnya, di nomor itu kan terdapat 2 cabang yang sama. Kita terdapat 2 cabang yang sama, kita beri nama di sebelum nama cabangnya. Yang ada di sini itu dua-duanya metil di tempat yang sama, sehingga nama akhirnya jadi 2,2 dimetil propana. Nah, tadi kan alkana sudah tahu. Sekarang ada alkana dan alkuna. Alkana dan alkuna itu sama aja seperti alkana, yaitu senyawa hidrokarbon. Bedanya mereka mempunyai ikatan rangkap. Yang dimana jika mempunyai 2 rangkap, rangkap 2 ikatan, itu namanya alkana. Dan yang punya ikatan rangkap 3 itu disebut alkuna. Di sini bisa dilihat ya contoh dari alkana dan alkuna. Untuk produk kimia organik, kami mengelompokkannya di 3 kategori. Kategori pertama adalah hidrokarbon, kategori kedua adalah plastik, kategori ketiga adalah kosmetik. Untuk kategori pertama yaitu hidrokarbon, adalah produk-produk yang dihasilkan oleh senyawa hidrokarbon. Contoh produknya seperti bensin, metanol, pelumas, dan lainnya. Untuk kategori kedua, itu biasanya dipakai bidang industri. Dan produknya seperti kemasan, otomotif, hingga elektronik. Untuk kategori terakhir yaitu ketiga, yaitu kosmetik. Kosmetik itu kami urutkan sebagai bahan-bahan seperti pembersih, seperti sabun, sampo, lipstik yang mengandung senyawa organik seperti surfaktan, minyak esensial, dan pewarna alami. Kalian tahu gak sih, produk kimia organik itu menjadi penyumbang polusi air terbesar di sungai-sungai. Salah satunya Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai yang berada di Kabupaten Bandung yang baru-baru ini menghasilkan timbunan sampah sebanyak 15,800 ton per hari dan didominasi oleh limbah produk kimia organik. Dengan limbah sebanyak itu dapat menyebabkan banyak bencana alam seperti banjir, hilangnya habitat-habitat hewan, dan masih banyak lain. Nah, pada 16 Juni, Sungai Citarum itu sempat dibersihkan oleh sekelompok sukarelawan yang bernama Pandawara Group. Namun, hanya dalam 3 hari, Sungai Citarum kembali jadi dipenuhi oleh sampah. Kenapa hal itu bisa terjadi?
titik lokasi Sungai Citarum rentan terpenuhi oleh sampah, dikarenakan letaknya yang berada pada titik pertemuan akhir dari sungai-sungai yang ada di Bandung. Namun hal ini tidak menjadi alasan utama dalam pencemaran di Sungai Citarum, melainkan karena kurangnya kesadaran oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dalam mengolah sampah. Kita sebagai generasi muda turut bertanggung jawab atas kasus ini. Apa saja sih peran dan langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu menanggulangi masalah tersebut? Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah edukasi masyarakat. Mengedukasikan terkait pentingnya dalam mengolah limbah produk hasil kimia organik. Jika masyarakat masih tidak sadar akan pentingnya mengolah sampah, masalah polusi air di Citarum tidak akan pernah selesai. Yang kedua yaitu 3R. 3R itu reduce, reuse, dan recycle. Dengan metode reuse dan recycle, salah satu produk yang bisa kita hasilkan dalam memanfaatkan limbah yang terdapat pada sungai yang tercemar adalah dengan pembuatan paving block. Sebagai upaya penurunan sampah dengan prosedur reuse dan recycle, sebagaimana sosialisasi di Gampong Batupat Timur. Selanjutnya adalah metode reduce atau mengurangi limbah kimia organik seperti membawa tas belanja, membeli refill sabun, dan membawa tempat makan sendiri. Yang ketiga ada perangkap sampah. Karena limbah-limbah penyebab polusi air di Sungai Citarum itu berasal dari sungai-sungai lainnya, sehingga tertampung di Sungai Citarum, salah satu cara preventif adalah dengan memasang saringan sampah di aliran-aliran sungai yang akan menuju Sungai Citarum, sehingga kita bisa membersihkan sampah-sampah yang tersangkut secara berkala. Yang keempat, ada memperkuat hukum. Kita sebagai generasi muda, kita juga mempunyai peran yang cukup penting dan yang bisa kita lakukan yaitu dengan mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum yang lebih tegas lagi dan memberi sanksi kepada hukum yang melanggar.